Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah saudara adalah orang yang mencintai Alkitab? Mencintai Alkitab dalam arti bukan mencintai bukunya saja, tetapi saudara mau membacanya dan menyenangi firman Tuhan. Saudara, kita bersyukur karena Alkitab kita ini ditulis dengan pelbagai genre di dalam karya sastranya. Ada yang sifatnya narasi, tapi ada yang sifatnya puisi, ada yang sifatnya surat, namun ada juga yang sifatnya apokaliptik. Nah saudara, ketika engkau membaca bagian firman Tuhan ini, saudara sungguh-sungguh sangat diperkaya oleh firman Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, bagian firman Tuhan manakah yang menjadi favorit bagi saudara? Saudara, memang semua bagian firman Tuhan itu pastilah penting bagi kita. Cuman setiap kita mungkin mempunyai favoritism di dalam bagian-bagian tertentu. Saudara, dalam firman Tuhan itu ada janji Tuhan. Namun juga ada perintah Tuhan. Juga ada nubuatan dari Tuhan. Dan juga ada penyataan Allah itu sendiri. Dan juga ada ajakan-ajakan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan jangan lupa, di dalam bagian firman Tuhan ada yang disebut peringatan-peringatan Tuhan. Saudara, seluruh bagian ini dibutuhkan oleh kita. Kalau kita tidak membutuhkan, Tuhan pasti tidak memberikannya kepada kita. Saudara, seringkali yang kita ingat adalah janji Tuhan, itu baik. Tapi saudara, ada satu hal yang perlu kita perhatikan baik-baik juga adalah peringatan-peringatan Tuhan. Saudara, peringatan-peringatan Tuhan adalah sangat penting dalam hidup kita. Saudara, ketika engkau mengendarai kendaraan, ketika di jalan raya tidak ada peringatan-peringatan, maka engkau bisa berbahaya di dalam mengendarai kendaraan. Demikian juga seorang pilot ketika membawa pesawat terbang, maka dia juga harus memperhatikan peringatan-peringatan dari ATC yang memberitahukan kepada dia. Jikalau tidak, pesawat itu bisa di dalam keadaan bahaya. Saudara, tanpa peringatan-peringatan Tuhan, tanpa rambu-rambu yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, kehidupan kita bisa dalam bahaya. Saudara, apakah saudara memperhatikan peringatan-peringatan Tuhan itu? Saudara, mari kita membaca Lukas pasal 6 ayat 24 sampai 26. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain Tuhan Yesus berkhotbah tentang kebahagiaan, Tuhan Yesus juga mengkhotbahkan tentang celaka. Saudara, khotbah tentang celaka merupakan peringatan yang Tuhan berikan bagi kita, supaya kita waspada dalam hidup ini. Saudara, apakah peringatan Tuhan bagi kita melalui khotbah celaka ini? Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus memberikan kita peringatan agar kita tidak bersandar kepada perkara-perkara yang dapat menyimpangkan arah kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Ayat 26. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan ini, pastilah hal yang disukai oleh kita semua, bukan? Siapa di antara kita yang tidak mau menjadi orang kaya? Saya percaya
Kalau Tuhan izinkan, saudara dan saya pasti mau menjadi orang kaya, bukan? Namun Tuhan Yesus memberikan kita peringatan. Kita harus waspada dengan kekayaan itu. Jikalau kekayaan itulah yang menjadi penghiburanmu, maka celakalah engkau. Karena kekayaan itu tidak permanen. Dan kekayaan itu tidak memberikan penghiburan yang esensial. Kita semua senang dipuji oleh orang, bukan? Siapa di antara kita yang senang dikritik? Tidak ada, saya rasa. Saya percaya, semua kita, apapun yang kita perbuat, kita senang untuk dipuji. Tetapi Tuhan memberikan peringatan kepada kita. Kita harus waspada terhadap pujian. Karena pujian bisa menyimpangkan arah hidup kita. Atau pujian dapat meninabobokan kita. Atau ada orang yang memberikan pujian, tetapi itu merupakan jerat dalam hidup kita. Saudara, jikalau kita menjadi orang yang mencari pujian, sangat mencintai pujian, saudara adalah orang yang celaka. Saudara akan membahayakan hidupmu. Saudara, pujian yang perlu kita rindukan adalah pujian dari Tuhan, bukan manusia. Saudara, biarlah peringatan ini menolong kita. Jangan kita menyandarkan diri kepada hal-hal yang dapat menyimpangkan iman dan kehidupan kita di dalam jalan yang benar kita. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada kita agar kita tidak menyandarkan diri kita atas hal-hal yang lahiriah, yang sifatnya tidak kekal. Firman Tuhan berkata begini, celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Saudara, Tuhan mengingatkan hal-hal yang lahiriah, sifatnya tidak permanen dan tidak menentu. Dan jangan engkau dan saya mengandalkan itu. Yang Tuhan kasih contoh adalah kenyang. Celakalah engkau yang kenyang, karena engkau akan lapar. Satu lagi, tertawa. Celakalah kamu yang sekarang tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Saudara, maksud Tuhan adalah, janganlah engkau sangat tergantung kepada hal-hal yang lahiriah. Tetapi bergantunglah kepada Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau bergantung kepada hal-hal lahiriah, hidupmu bagaikan gelombang dunia ini. Tidak pernah menentu dan selalu bergejolak. Selalu tergoncang hidup kita karena perubahan-perubahan. Tetapi ketika kita menaruh kepuasan kita, persandaran kita di dalam Tuhan, Dia adalah batu karang yang teguh, yang tidak pernah berubah dalam hidup ini, yang dapat diandalkan dalam hidup kita. Saudara, marilah kita hidup rohani. Perkara lahiriah kita butuhkan. Tetapi jangan menaruh pengharapan kita dan andalan kita kepada perkara-perkara lahiriah. Yang hari ini ada, besok tiada. Yang hari ini kita rasakan sebagai kebaikan, besok mungkin bisa mencelakakan hidup kita. Mari kita andalkan Tuhan. Mari kita rindukan Tuhan. Saudara, disitulah kita menjadi orang-orang yang lepas daripada hal-hal yang mencelakakan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk peringatan Tuhan Yesus yang sangat penting dalam hidup kami. Supaya kami sungguh-sungguh tahu ya Tuhan, bahwa kami tidak mengandalkan perkara-perkara lahiriah yang menjadi tumpuan kami. Tetapi kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang memiliki iman yang teguh di dalam perjalanan yang tidak mudah. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk peringatan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah ya Tuhan, peringatan-Mu ini selalu kami ingat dan kami waspada, berjaga-jaga di jalan hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.